dipersembahkan oleh Kapal Api. Jelas Nabi. Baik, kembali di Suaranya, kita masih di segmen notisi, kita masih membicarakan tentang RUU Intelijen yang banyak sekali menuai kontroversi, terutama terkait masalah kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan. Ini Mas Teguh bagaimana tentang informasi terbaru tentang ini? Ya, jadi tentang penyadapan tanpa harus ada izin pengadilan, sementara Kapal Api menyatakan ini sudah wajar dilakukan di negara demokrasi termasuk Amerika. Sebenarnya bagaimana sejauh ini? saya kira itu misleading. Yang pertama, memang sekarang ini yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan itu adalah KPK. Itu pun hanya kepada mereka-mereka yang sudah menjadi target operasi atau karena sudah ada indikasi kuat terjadi misalnya pidana korupsi. Karena kita semua menganggap pidana korupsi adalah pidana yang sangat luar biasa gitu, yang membuat kita sengsara gitu. Nah, terkait dengan ini memang pemerintah mengusulkan, artinya dalam daftar isian masalah atau DIM-nya pemerintah dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan agar ini menjadi salah satu poin. Tapi kami di Komisi 1 sendiri masih ada perdebatan antara yang melihat bahwa ini tetap harus dengan izin pengadilan, serta ada yang melihat bahwa ini adalah wajar sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tupoksi BIN sendiri, yaitu untuk melakukan gathering information, yang selanjutnya informasi itu dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah. Gitu. Saya kira ini akan menjadi salah satu topik yang akan sangat tajam. Sikap kami sendiri di fraksi Partai Amanat Nasional secara tegas, kami tidak setuju dengan penyadapan, apalagi dengan penangkapan, adanya penangkapan. Gitu. Ya, Mas Banyu, kalau kemudian kita lihat banyak sekali di Twitter begitu ada suara-suara yang sangat kritis, baik kepada pemerintah, lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, kepada DPR juga, ya, kepada lembaga Mas Teguh ini, kemudian bahkan pada media. Nah, dengan adanya wacana yang muncul seperti ini, apakah kira-kira akan mengurangi tingkat kekritisan yang tujuannya mungkin membangun? Mungkin di situ ada perdebatan yang sedikit saling provokasi gitu. Fungsi dari debat di ruang publik seperti Twitter dan Facebook itu adalah, bagi saya adalah kritik yang kondusif, yang konstruktif. Iya, suasananya kondusif, sifatnya kritis, tujuannya konstruktif untuk membantu. Untuk membantu memang ada perdebatan. Loh, memang ini demokrasi. Kalau misalnya memang ini dibablaskan sesuai dengan undang-undang Intel yang ada, yang seperti saya sepakat sama Mas Teguh gitu, ya ini bagi saya degradasi terhadap proses demokrasi kita. Justru memang biarkanlah the freedom of speech, the freedom of expression berjalan dengan baik, tapi itulah fungsi pemerintah, bagaimana caranya menjadi law enforcement yang bagus, sehingga kemajuan teknologi itu harus didampingi oleh policy yang pintar. Yang pintar tapi yang bisa mengawal demokrasi sehingga terus tumbuh dan bagus berkembang. Karena memang banyak sekali kok efek positifnya ya daripada negatifnya. Dan yang paling penting memang saya sepakat tentang penahanan. 7 kali 24 jam pemeriksaan intensif tanpa didampingi oleh siapapun, tanpa boleh mengabari siapapun, itu adalah mimicking ya. Mimicking penculikan bagi saya. Dan itu penculikan yang dilegalkan. Iya, penculikan yang dilegalkan. Ya, saya nggak bilang ke situ, saya bilang mimicking gitu. Karena ini adalah seperti polisinya Bill Clinton after 9/11. Ada yang namanya rendition. Rendition di mana itu boleh ditangkap demi kepentingan negara. Tapi itu kan dalam asumsi force major political setback yang sangat luar biasa. Indonesia kan tidak mengalami itu. Indonesia hanya mengalami gejala-gejala dari luar yang kemudian diinterpretasikan oleh pemerintah kita. Gitu. Itu yang saya rasa poin yang paling penting itu tuh. Baik, kalau kemudian ini tetap pemantauan tetap dilakukan. Sebenarnya tidak usah diucapkan, tapi seharusnya dilakukan saja tanpa mengucapkan begitu kan. Di follow terus aja. Segunya di follow terus. Nah, kalau kemudian ada semacam akun-akun yang anonimus begitu ya, tanpa nama, tanpa identitas yang jelas begitu kan, sikap-sikap yang mungkin sedikit provokasi begitu. Nah, ketika BIN memantau ini, apakah ini nanti akan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk membuka siapa yang ada di balik ini atau seperti apa? Oke, sekali lagi itu mungkin PIN yang bisa menjelaskan ya. Tapi kalau kami itu bisa memberikan sampel. Kami itu di Kominfo ada yang namanya ID30. ID30 itu tim yang memantau pemanfaatan internet. Sama sekali tidak masuk kepada ranah konten. Itu betul-betul melanggar HAM. Yang dilakukan adalah untuk melakukan pengumpulan dari log file. Log file itu kalau bahasa enaknya disebut kayak trafficnya saja, misalnya traffic email. Nah, ini kalau bahasa pesawat black box-nya. Ini ada black box,
Kominfo pamali nggak boleh untuk buka ini black box, kira-kira misalnya ada teroris ini dan terus gitu di log-filenya ada, dikasihkan kepada BIN lah yang akan membuka gitu. Itu tim yang ada di kami. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah jangan sampai kita setuju, saya kira Mas Teguh, bahwa kita pemberdayaan dari BIN itu tapi prinsip dari HAM itu juga perlu harus dihormati dengan baik, karena kalau enggak terjadi abuse of power. Kemudian poin yang kedua, tadi ada yang menarik yang disampaikan Mas Teguh juga, ini memang idealnya harus nunggu inkrah, keputusan pengadilan. Tapi kembali kepada kami pernah dulu punya masalah seperti itu pada saat RPP tata cara intersepsi kami bawa, publik heboh, kemudian tidak setuju kalau nunggu pengadilan karena koruptor kabur gitu, terus kabur. Nah, kemudian ada ide yang menarik dari Kominfo, oke lah, sesuatu itu bisa disadap kalau nanti di pengadilan atau pada saat penyidikan itu ada indikasi subversif kan dalam konteks ini, baru diakui. Tapi kalau enggak, itu penyadapannya tidak diakui gitu. Memang, nah ini kembali, ini informasi ini sebagai pencerahan kepada pihak BIN, bagaimana kita pinter-pinternya milih wording yang pas agar publik tidak terlukai gitu ini. Tidak misleading lagi begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Anda.